tanpa panjang lebar, kita mau mulai ya, teman-teman, rekan-rekan sekalian, webinar Fingram pada hari ini. Selamat datang buat teman-teman sekalian, baik yang baru hadir maupun yang sudah join untuk ketiga kalinya. Jadi ini adalah webinar Fingram yang ketiga. Kalau sebelumnya kita bahas mengenai saham, minggu lalu kita bahas tentang basic financial planning. Hari ini kita akan bincang-bincang, kita akan sharing mengenai asuransi. Karena menurut tagline kita gitu ya, asuransi tak kenal maka tak sayang, kayak gitu. Oke, next, Bro Kevin. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari Fingram. Jadi Fingram itu adalah content creator. Kita membangun Fingram ini, kita punya cita-cita untuk menaikkan tingkat literasi Indonesia. Kalau teman-teman tahu, saat ini tingkat literasi keuangan di Indonesia kurang lebih di angka 30-40%. Masih sedikit orang yang mengerti tentang keuangan, bagaimana merencanakan keuangan, apa itu investasi, hingga asuransi. That's why kami, para founder dan co-founder, punya itikat baik untuk saling berbagi edukasi mengenai keuangan. Buat teman-teman yang merasa webinar hari ini berguna gitu ya, atau mungkin webinar-webinar kita yang akan datang, teman-teman juga bisa mereferkan kami Fingram, atau bahkan misalkan kalian memiliki satu komunitas gitu ya dan membutuhkan edukasi keuangan, mau bicara apapun mengenai asuransi kayak mengenai investasi, apa itu saham, apa itu reksadana, kami very welcome. Kayak gitu. Karena niat baik kami ingin mengembangkan tingkat literasi keuangan di Indonesia. Oke, tanpa berpanjang lebar, happy learning. Ya, pertama, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan, saya bertugas sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Gary. Saya seorang certified financial planner dan saya juga mengisi konten di Instagram saya @GarySutrisno dan juga sebagai co-founder dari fingram.id. Next. Ya, sebelumnya saya bacakan peraturan mengenai webinar ini. Yang pertama, pastikan komputer, laptop, atau handphone kalian tersambung dengan internet yang stabil. Karena kurang lebih webinar ini akan memakan waktu 1 jam gitu ya. Sayang sekali kalau koneksi kalian putus-putus, karena banyak ilmu-ilmu yang berharga yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Lalu peserta dimohon untuk mematikan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, sehingga tidak mengganggu para peserta yang lain. Peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kolom percakapan. Dimohon untuk menggunakan bahasa yang sopan dan pantas. Oke, lalu moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Kelima, jika peserta membutuhkan rekaman webinar, silakan menghubungi admin fingram.id atau melalui grup Telegram untuk keterangannya yang lebih lanjut. Lalu bagi yang memerlukan e-sertifikat, silakan menghubungi admin @fingram.id melalui grup Telegram. Sertifikat akan dikirim paling lambat 7 hari kerja, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional melalui Telegram. Jadi kalau setelah webinar ini, teman-teman rajin-rajin cek di grup Telegramnya, biasanya ya 2-3 hari kita akan kasih e-sertifikatnya. Nah, terus agar sesi ini lebih menarik gitu ya, lebih menantang, nanti di akhir sesi itu akan ada kuis. Kuisnya di mana? Kuisnya ada di kahoot.it. Jadi kita sama-sama main kuis bareng, ada kurang lebih 10-15 pertanyaan. Nanti siapa yang paling punya dapat poin yang paling tinggi akan mendapatkan hadiah dari panitia. Jadi teman-teman benar-benar dicatat setiap poin-poin penting karena pertanyaan dari kahoot.id itu berasal dari apa yang disampaikan pembicara pada hari ini. Oke, next. Nah, our speaker today adalah Bro Kevin Ferdinand. Beliau adalah insurance practitioner.
lalu seorang juga content creator, financial microblogger, and value investor. Jadi kaliannya selain bicara tentang insurance gitu ya, dia juga banyak mengerti tentang nilai-nilai saham. Mana sih saham yang murah, saham yang menarik yang mana? Kalian bisa sharing-sharing dengan Bro Kevin ini. Dan juga beliau juga seorang co-founder dari fingram.id. Oh iya, Bro Kevin. Instagramnya apa ini, Bro? @Kevin Ferdinand ya? Ya, @kevin.ferdinand. Oke. Nanti silakan di follow ya, teman-teman ya. Oke. Tanpa panjang lebar, saya serahkan webinar hari ini kepada Bro Kevin. Silakan, Bro. Pagi teman-teman semua, kenalin ya saya Kevin, tadi udah dikenalin sama Bro Gary. Nah, hari ini kita akan bahas soal asuransi ya. Kenapa sih harus bahas soal asuransi? Karena asuransi itu sebenarnya cepat atau lambat nanti kita akan ngerasa kita butuh. Kalau gitu kenapa nggak kita pelajarin dari awal kan, sebelum ketemu agent. Apalagi kalau ketemu agent tuh, biasanya mereka udah ada motivasi untuk menjual produk ke kita. Nggak semua agent akan ngajarin kita apa sih asuransi itu. Jadi ada baiknya itu kita lengkapi diri kita dulu nih sebelum kita ketemu agent, biar kita nggak rawan untuk dibodohin atau di mis-selling oleh agent. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Yang pertama itu, kita akan belajar soal piramida keuangan. Yang kedua, kenapa sih kita perlu diproteksi? Ketiga, apa aja tips untuk memilih asuransi kesehatan? Lalu keempat, apa itu asuransi penyakit kritis? Dan yang terakhir itu ada jenis-jenis asuransi jiwa. Nah, pertama kita lihat dulu nih, big picture-nya apa. Biasa kita hidup tuh ada tujuan. Either kita nanti mau keliling dunia, atau nanti mungkin mau sekolahin anak kita di luar negeri, atau buat ngumpulin dana pensiun. Nah, di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita, itu pasti akan ada banyak lika-likunya. Dan setiap tujuan kita itu, kebanyakan itu pasti berhubungan dengan uang. Makanya, tujuan dari proteksi itu apa? Itu akan melindungi kita di dalam perjalanan kita untuk mencapai tujuan kita. Gitu. Nah, ini piramida perencanaan keuangan. Ini kurang lebih step-stepnya atau cara-caranya untuk mencapai financial goals kita yang tadi kita bicarakan. Kita mulai dari yang paling kecil, paling bawah itu keamanan keuangan. Nah, ini adalah pondasinya. Kita itu berbicara soal dana darurat, soal manajemen utang, soal cash flow yang sehat, dan juga manajemen resiko. Nah, asuransi itu termasuk di dalam kategori ini, yaitu manajemen resiko. Saat keuangan kita udah aman, kita baru naik level nih untuk mencari kenyamanan keuangan. Di sini kita udah mulai berinvestasi, mulai berbisnis, untuk memenuhi dana pensiun, target kita yang jangka panjang, atau target kita yang jangka pendek. Nah, kebanyakan orang mungkin keamanan keuangannya belum beres, tapi mereka semua langsung naik ke kenyamanan keuangan. Mereka beli semua yang targetnya jangka pendek. Misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri, padahal dana daruratnya belum aman. Atau beli mobil baru, beli rumah baru, tapi hutangnya nggak termanage dengan baik. Nah, makanya padahal keamanan keuangan ini lebih penting dibandingkan kenyamanan keuangan. Kenapa? Karena jika nanti ada financial disaster yang datang, kayak COVID seperti ini, banyak yang kehilangan pekerjaan, keuangan kita akan tetap aman. Salah satu tools-nya ya asuransi tadi. Nah, naik level lagi dari kenyamanan keuangan, kita akan ngomong soal pendistribusian kekayaan nih. Saat kita udah nyaman dan aman, kita baru akan ngomongin soal warisan yang akan diteruskan ke generasi kita. Sebagai tambahan, kalau nanti ada pertanyaan langsung chat aja. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Jadi nanti mungkin bisa langsung ditampung pertanyaan-pertanyaannya ya. Gitu. Lalu kita akan ngomong kenapa sih kita harus beli asuransi. Ini tuh ada dua fungsi sebenarnya. Yang pertama itu proteksi aset, kedua itu proteksi penghasilan. Apa sih yang dimaksud sama proteksi aset? Contoh paling gampangnya kita masuk rumah sakit karena DBD atau tipes. Bisa bayang nggak kalau kita nggak ada dana darurat, itu gimana ceritanya? Nah, kalau kita udah punya asuransi kesehatan, aset kita itu diprotek. Jadi kita nggak perlu jual aset kita untuk membiayai biaya rumah sakit. Yang kedua itu proteksi penghasilan. Saat kita sakit, mungkin penghasilan kita nggak bisa kerja lagi ya,
atau mungkin kita punya bisnis, kita kena sakit, kita nggak bisa menghasilkan lagi. Nah, kalau kita nggak bisa menghasilkan lagi, keluarga kita hidupnya pakai apa? Makanya ini penting sekali ada asuransi untuk proteksi penghasilan juga. Terutama kalau kalian udah berkeluarga. Next itu kita akan ngomong soal kita harus menekankan ya kalau asuransi itu adalah biaya dan asuransi bukan investasi. Banyak banget agen asuransi yang bakal ngomong kalau asuransi itu adalah investasi. Kamu akan diiming-imingi dengan nilai investasi yang akan terus tumbuh dengan tabungan dan segala macamnya. Tapi di sini kita harus tekanin konsep asuransi itu adalah proteksi dan bukan investasi. Analoginya itu kita beli asuransi kayak kita punya rumah, lalu kita sewa satpam. Kalau kita sewa satpam, kita nggak akan ngitung gitu ya untung ruginya. Untungnya dari mana? Untung gue sewa satpam nih. Maling datang, ada satpam gue untuk nangkep malingnya gitu. Tapi kalau di asuransi itu beda. Siapa sih yang mau maling datang ke rumah kita? Siapa sih yang mau ada perampok yang datang dan kita udah sewa satpam biar bisa melawan mereka? Kalau kita kan pasti kira ya mendingan sama sekali satpam malingnya nggak datang gitu kan. Nah sama asuransi juga kayak gitu. Jadi kita jangan sampai mikirin untung rugi soal asuransi karena asuransi itu ya memang biaya gitu. Sebelum kita lebih lanjut lagi, ada beberapa kosakata ya yang mau share ke kalian yang dipakai di asuransi pada umumnya. Yang pertama itu premi. Premi itu adalah jumlah yang kamu bayarkan ke perusahaan asuransi setiap bulannya. Premi ini beda dengan biaya asuransi. Nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut di unit link. Premi di sini itu bisa jadi dibagi antara biaya asuransi dan investasi. Di mana biaya asuransi itu adalah biaya yang benar-benar kamu bayarkan ke perusahaan asuransi untuk jasa proteksinya. Bisa nama lainnya disebut juga cost of insurance. Yang ketiga itu polis. Polis itu kontrak asuransi antara kamu sebagai nasabah dan juga perusahaan asuransi. Pemegang polis itu adalah orang yang membayarkan premi kamu setiap bulannya. Tertanggung itu adalah orang yang diproteksi jiwanya atau kesehatannya. Gitu. Uang pertanggungan atau UP adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi jika resiko itu terjadi. Lalu ada pre-existing condition, itu adalah kondisi kesehatan kamu sebelum kamu ambil polis asuransi. Ada masa tunggu. Masa tunggu itu adalah periode di mana kamu nggak akan diproteksi oleh perusahaan asuransi. Gitu. Ini biasanya masa tunggu itu biasanya 1 tahun setelah kamu ambil polis. Gitu. Nah, asuransi pribadi itu sebenarnya besarnya itu dibagi menjadi 3. Berdasarkan fungsinya, tadi pertama ada proteksi aset, kedua proteksi penghasilan. Nah, proteksi aset ini adalah asuransi kesehatan. Jadi kalau kamu masuk rumah sakit, nanti perusahaan asuransi akan bayar sesuai dengan tagihan rumah sakit kamu. Gunanya apa? Untuk proteksi aset. Jadi saat kamu masuk rumah sakit, kamu nggak perlu pusing untuk menjual aset kamu untuk mendanai biaya rumah sakit tersebut. Lalu proteksi penghasilan ada asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi di slide berikutnya ya. Nah, asuransi kesehatan. Kayak yang tadi aku bilang, asuransi kesehatan itu gunanya untuk membayarkan semua tagihan rumah sakit in case kamu masuk rumah sakit dan dirawat. Gitu. Jadi simpelnya perusahaan asuransi akan bayar tagihan rumah sakit kamu. Siapa aja yang butuh? Yang butuh itu adalah mulai dari anak kecil. Kalau kamu buka kitabisa.com, itu tuh banyak banget anak kecil yang butuh pertolongan medis gitu ya. Karena perlu disadari kalau sakit itu menyerang dari usia yang muda sampai usia tua. Jadi jangan sampai kita ngerasa kalau, oh gue masih muda nih, gue masih sehat, gue nggak butuh asuransi kesehatan. Nggak ada yang tahu kita bisa kena penyakit kapan aja gitu. Tips asuransi kesehatan. Nah, kita kan tadi udah belajar nih, asuransi kesehatan gunanya untuk apa, kita harus ambilnya kapan. Nah,
kalau kita udah memutuskan mau ambil asuransi kesehatan, ini ada beberapa tips untuk kriteria asuransi kesehatan yang harus kamu pilih. Yang pertama, plafonnya harus gede, cukup sampai hari tua. Jadi jangan sampai kita masuk rumah sakit, tiba-tiba ditelepon sama perusahaan asuransi. Gue cuma cover segini doang nih, sisanya lu yang tanggung ya, lu yang nombok. Nah, jangan sampai kayak gitu. Jadi ensure, pastikan plafonnya gede, jadi kamu masuk rumah sakit tuh kamu udah nggak pusing lagi sama biaya rumah sakit yang gede. Kedua, itu tidak ada batasan klaim. Nah, kalau contoh simpelnya itu asuransi kantor ya. Kalau ada yang tahu, asuransi kantor itu setiap perawatan tuh ada plafonnya. Misalnya kamu mau rawat jalan, plafonnya berapa juta. Nanti kalau ada bedah kecil, itu ada plafonnya berapa juta. Kalau plafon gede, plafonnya berapa juta. Nah, coba cari asuransi yang nggak ada batasan klaim. Jadi benar-benar sesuai tagihan. Tagihan kamu 100 juta, ya maka akan dibayarkan 100 juta. Kalau tagihan kamu 500 juta, juga 500 juta dibayarinnya. Jadi ini untuk menghindari kamu harus nombok lagi kalau kamu masuk rumah sakit. Ketiga itu kamar harus berdasarkan tipe, bukan budget. Nah, mungkin beberapa asuransi itu dulunya tuh masih banyak yang berdasarkan budget. Jadi kamu dibilang budget per malamnya itu 1 juta. Kenapa harus berdasarkan tipe? Coba kamu bayangin ya, sekarang mungkin kamu di usia 20-an sampai 30-an. Budgetnya 1 juta, saat ini di rumah sakit mungkin masih dapat kelas 1 kamar, 2 tempat tidur. Cuma nanti kalau kamu udah usia 50-an, 60-an, 1 juta itu mungkin nggak dapat kelas 1 lagi. Gitu. Jadi coba cari yang berdasarkan tipe kamarnya. Jadi nanti meskipun ada inflasi biaya rumah sakit, kamu tetap akan mendapatkan tipe kamar yang kamu inginkan gitu. Lalu terakhir tuh usia pertanggungan minimum 90 tahun. Ini sebenarnya tergantung dengan profil resiko kamu. Cuma aku lebih menyarankan untuk ambil yang 90 tahun minimal. Kenapa? Karena di usia 40-an, 50-an, 60-an itu kondisi kesehatan kita udah mulai menurun. Mungkin nanti kita udah kena, let's say, amit-amit diabetes, atau darah tinggi, atau mungkin jantung. Nah, ini biasanya saat kamu mau memperpanjang lagi usia pertanggungan, rawan untuk tidak diberikan perpanjangan oleh perusahaan asuransi. Jadi, meskipun nantinya premi kamu akan lebih mahal, tetap aku saranin daripada ada resiko kamu bisa memperpanjang usia pertanggungan, minimal coba cari yang coverage-nya mereka ambilnya asuransi kesehatan sampai usia let's say 65. Puji syukur hidup sampai usia 70 tahun. Tapi di usia itu kan udah rentan kena penyakit, mungkin perusahaan asuransi juga udah nggak berani untuk memberikan proteksi. Nah, jadinya agak susah cari asuransi kesehatan lagi. Padahal semakin tua kita semakin butuh. Karena kondisi kesehatan kita udah nggak baik. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba tulis di kolom chat ya kalau ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Lalu kita akan bahas soal asuransi penyakit kritis. Nah, tadi kan kita udah ngomong nih, kalau asuransi kesehatan akan membayarkan tagihan rumah sakit kamu. Nah, kalau asuransi penyakit kritis itu apa? Asuransi penyakit kritis itu nanti sistemnya perusahaan asuransi akan memberikan kamu uang pertanggungan, UP tadi ya, uang santunan, ketika kamu didiagnosa penyakit kritis. Jadi kalau misalnya amit-amit nih, amit-amit kena cancer, nanti perusahaan asuransi akan memberikan kamu sejumlah uang yang udah disepakati di polis. Misalnya 1 miliar. Jadi berapapun tagihan rumah sakit itu, dia akan kasih kamu 1 M, karena kamu udah didiagnosa cancer. Butuh atau enggak sih? Perlu ditekanin juga, asuransi penyakit kritis ini, uang yang didapatkan itu bukan untuk membiayai pengobatan kamu. Yang dipakai untuk membiayai pengobatan kamu itu adalah asuransi kesehatan.
Jadi uang pertanggungan dari asuransi kritis ini dipakai untuk apa? Itu untuk living expense kamu, biaya hidup kamu. Kenapa? Soalnya orang yang udah kena penyakit kritis, misalnya cancer, kemampuan untuk menghasilkan uangnya kan berkurang. Kemungkinan besar dia udah nggak bisa kerja lagi. Disuruh untuk istirahat di rumah. Nah, karena penghasilan yang hilang tadi, ingat ya tadi ya, kita asuransi penyakit kritis itu proteksi penghasilan. Karena penghasilan kita hilang tadi, ada UP nih dari perusahaan asuransi yang dipakai untuk membiayai kamu, untuk menggantikan penghasilan kamu yang hilang. Ini dipakai untuk biaya sehari-hari, biaya hidup sehari-hari, dan juga mungkin kalau kamu perawatan ke luar negeri itu butuh biaya pesawat, biaya hotel, dan sebagainya. Gitu. Kapan waktunya untuk membeli asuransi penyakit kritis? Satu, jika kamu udah hidup mandiri nih. Kalau kamu udah membiayai full hidup kamu dan nggak bergantung sama orang lain lagi. Kedua, kalau udah jadi tulang punggung keluarga. Nah, kalau kamu udah jadi tulang punggung keluarga, berarti kan kamu ada keluarga yang bergantung terhadap penghasilan kamu. Jangan sampai gara-gara kamu kehilangan kemampuan untuk memberikan penghasilan, nanti mereka hidupnya jadi susah. Makanya kalian butuh asuransi penyakit kritis kalau udah punya keluarga. Ketiga, kalau keluarga kamu memiliki riwayat penyakit kritis. Nah, ini biasanya kalau di keturunannya itu udah ada riwayat yang kena penyakit kritis itu agak rawan ya. Jadi disarankan kalau emang udah ada yang punya riwayat tersebut, coba ambil aja. Keempat itu kalau kamu punya utang. Jadi kalau kamu udah nggak bisa menghasilkan uang, utang kamu masih bisa diberesin dengan UP dari asuransi penyakit kritis ini. Gitu. Terakhir ini ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu mirip kayak asuransi penyakit kritis, tapi perusahaan asuransi akan memberikan kamu UP kalau kamu meninggal dunia. Nah, UP-nya ini ya biasa untuk ahli waris yang sudah kamu pilih. Gitu. Kapan waktunya untuk beli asuransi jiwa? Sama kayak asuransi penyakit kritis, kamu butuh beli asuransi jiwa kalau kamu udah jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau udah ada orang yang bergantung sama kamu, sama penghasilan kamu, itu kamu udah harus memiliki asuransi jiwa. Contoh paling gampangnya gini yang biasa aku pakai. Misalnya ada keluarga muda ya, ada keluarga muda, terus baru punya anak, baru punya balita, anaknya masih balita. Menurut kamu balitanya itu boleh nggak? Harus nggak diasuransikan jiwanya? Coba tulis di chat ya, biar kita interaksi dikit. Jadi ada keluarga muda, baru punya anak, balitanya diasuransikan nggak jiwanya? Kalau kebanyakan agen asuransi pasti bilang, iya harus diasuransikan jiwanya. Kalau menurut kalian gimana? WW menjawab harus. Yang lain, balitanya ya diasuransikan jiwanya ya. Harus ya. Ada 2 orang nih. Nova Sulianti. Nah, Sylvia jawab tidak. Nah, Aina jawab gak perlu karena bukan tulang punggung. Marsha bilang gak perlu juga. Marcella juga bilang tidak. Nah, jawabannya itu nggak perlu. Nanda juga jawab nggak perlu. Benar nggak perlu. Kenapa? Karena misalnya nih ya, coba kita bayangin ya, balitanya meninggal dunia. Efek finansialnya nggak berdampak banyak ke orang tuanya. Secara economic value, nggak memberikan dampak yang signifikan ke keuangan keluarga tersebut. Tapi coba kalau kita balik ya, si anak udah bergantung sama penghasilan si orang tuanya. Kalau si orang tuanya meninggal dunia, gimana anaknya bisa hidup? Ya kan? Makanya penting banget untuk orang tua itu diasuransikan jiwanya. Kalau anaknya nggak terlalu penting.
karena orang tuanya nggak bergantung sama anaknya. Lain cerita kalau anak itu udah sandwich generation nih, misalnya orang tuanya udah bergantung sama anaknya. Anaknya itu penting banget untuk diasuransikan jiwanya. Karena nanti kalau anaknya meninggal, ya orang tuanya nggak bisa hidup. Nah, simpelnya kayak gitu. Kalau udah ada yang bergantung sama kamu, maka kamu perlu diasuransikan jiwanya. Kedua, kalau punya utang, sama kayak KPR ya. KPR juga, eh, kalau kamu kredit KPR, biasanya pihak bank juga mau kamu diasuransikan jiwanya. Jadi kalau kamu meninggal, hutang kamu tuh beres, lunas gitu. Ketiga, kamu ambil asuransi jiwa kalau kamu mau membagikan warisan. Nah, itu udah mikirin kalau kamu meninggal, kamu mau ninggalin apa. Nah, itu biasa udah ambil asuransi jiwa juga. Keempat, kalau upacara adat pemakaman tuh lumayan mahal. Nah, di beberapa daerah ya mungkin kayak di Bali gitu ya. Kalau meninggal kan ada upacara ngaben. Nah, mungkin itu akan memakan biaya yang lumayan besar. Makanya itu biasa orang-orang juga ambil asuransi jiwa. Jadi untuk membiayai upacara adat tersebut. Gitu. Nah, ini ada contoh-contoh dari jenis-jenis ya, jenis-jenis dari asuransi jiwa tersebut. Ada 4. Yang pertama itu term life. Term life itu apa? Term life itu kayak, kita pakai contoh ya. Kita pakai contoh, kamu ambil polis dengan pihak asuransi, kamu akan bayar premi selama 10 tahun. Nah, kamu akan diproteksi selama 10 tahun tersebut. Jadi kalau amit-amit meninggal dunia di dalam masa 10 tahun tersebut, pihak asuransi akan membayarkan kamu uang pertanggungan. Tapi kalau udah lewat dari 10 tahun, pihak asuransi udah nggak menanggung kamu lagi, dan kamu nggak dapat preminya. Preminya nggak akan balik lagi ke kamu. Jadi hangus gitu. Contoh paling simpelnya, analoginya itu seperti Netflix. Jadi kayak kalau Netflix kan kamu bayar, baru kamu bisa nonton kan. Kalau kamu udah nggak bayar, kamu udah nggak bisa nikmatin layanan nonton Netflix lagi. Sama kayak term life. Jadi sama kamu bayar, kamu diproteksi. Kalau kamu nggak bayar, kamu udah nggak diproteksi. Dan nggak ada nilai tunainya. Jadi hangus premi yang udah kamu bayarin. Nah, term life ini cocok untuk siapa? Karena preminya yang murah, karena kan keukur ya, proteksinya kapan. Nah, preminya ini jadinya premi yang murah. Ini cocok untuk orang-orang yang budgetnya terbatas, yang nggak bisa keluar banyak uang untuk asuransi. Kedua, ini cocok untuk orang yang siapin dana pendidikan. Karena mungkin untuk dana pendidikan, proteksinya itu sampai anak itu selesai kuliah ya biasanya. Nah, jadi diproteksinya kelihatan tuh, butuh diproteksinya dari kapan sampai kapan. Nah, jadi saat bisa diatur proteksinya biar lebih simple, makanya term life ini cocok untuk menyiapkan dana pendidikan. Kedua itu kita akan bicara soal whole life. Whole life itu seumur hidup ya. Beda sama term life apa? Kalau whole life, misalnya kita pakai contoh tadi juga ya, bayar selama 10 tahun. Di whole life, kamu akan diproteksi seumur hidup. Biasanya sampai usia 100. Beda sama term life, kamu bayar 10 tahun, cuma diproteksi 10 tahun. Kalau whole life itu kamu bayar 10 tahun, diproteksinya seumur hidup. Contoh simpelnya itu kayak kamu beli KPR rumah ya, KPR rumah. Kalau kamu mau KPR rumah kan, kalau rumahnya udah jadi, kamu habis akad, kamu udah bisa tinggal kan. Kamu udah bisa nikmatin manfaatnya. Nah, rumah itu udah jadi punya kamu. Tapi kamu masih harus bayar nih, misalnya selama 10 tahun. Sama kayak whole life. Jadi kamu udah terima manfaat proteksinya sampai seumur hidup buat kamu. Tapi kamu harus bayar nih selama 10 tahun, nyicil gitu. Whole life ini cocok untuk siapa? Whole life ini cocok untuk orang yang lagi mempersiapkan warisan. Karena ini kan seumur hidup ya. Dari muda mungkin udah nabung mau kasih warisan ke anaknya nanti, mau nabung dari sekarang. Nah, itu cocok, orang-orang tersebut cocok untuk beli yang whole life gitu. Sebelum lebih lanjut, kalau ada pertanyaan boleh ditanya ya di kolom chat. Ya, ini ada pertanyaan nih dari Kak Nanda Nauli. Mau tanya, untuk yang penyakit kritis, berarti yang dibayarkan bukan biaya perawatan selama mengalami penyakit tersebut. Misalkan tertanggung memiliki kanker, yang digunakan untuk membayar perawatannya itu asuransi kesehatannya ya? Iya, betul.
Jadi dibedain fungsinya. Kalau asuransi kesehatan benar-benar untuk bayarin biaya rumah sakit kamu, untuk asuransi penyakit kritisnya dipakai untuk membiayai living expense kamu, biaya-biaya hidupnya kayak makan, minum, tempat tinggal segala macam gitu. Makanya ini penting banget kalau kamu punya asuransi kesehatan yang cukup. Jadi kamu nggak perlu nyari uang lagi nih untuk membiayai biaya pengobatan kamu gitu. Nah, contoh lainnya mungkin juga ya kayak orang mungkin kena stroke ya. Kalau stroke kan perawatannya mandiri di rumah, nggak masuk rumah sakit kan. Nah, perawatannya itu mungkin memakan biaya yang besar. Misalnya harus beli kursi roda, makannya susah, atau mungkin ada dokter di rumah. Nah, yang mungkin itu nggak di-cover sama asuransi asuransi kesehatan. Jadi saat terjadi tersebut, ada yang cair dari asuransi penyakit kritis, itu kamu pakai untuk menanggung biaya-biaya tersebut. Kalau asuransi konvensional dan syariah, bedanya di mana? Bedanya biasanya cuma di penamaannya aja sih. Kurang lebih cara kerjanya mirip-mirip, tapi untuk syariah ya lebih ke syariah gitu. Kurang lebih caranya sama, cuma penamaannya aja beda. Jadi asuransi penyakit kritis itu keluarnya cash reimburse. Iya, jadi kalau asuransi penyakit kritis itu biasanya didiagnosa kena amit-amit misalnya kena cancer. Nah, didiagnosanya itu kita kirim ke perusahaan asuransi bilang, ini gue didiagnosa. Nah, nanti perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah UP tadi ya, sejumlah UP yang tercantum di polis kamu ke rekening kamu gitu. Bukan reimburse bill rumah sakitnya enggak. Jadi sesuai dengan UP, misalnya 1M, ya nanti akan cair 1M ke rekening kamu. Gitu. Oke, lanjut ya. Ketiga itu ada yang namanya endowment atau dwiguna. Itu apa sih endowment atau dwiguna itu? Itu adalah asuransi yang dipaketin kayak tabungan berjangka. Kita pakai contoh yang sama kayak tadi, kamu bayar selama 10 tahun. Di endowment kamu mungkin proteksinya 10 tahun tapi bayarnya cuma 8 tahun. Tapi let's say kita bayarnya selama 10 tahun juga. Jadi kamu diproteksi 10 tahun kayak term, tapi kamu bayarnya juga 10 tahun. Bedanya sama term, di akhir periode kamu diproteksi, di tahun ke-10, kalau kamu nggak kenapa-napa, nanti pihak asuransi akan memberikan kamu balik premi kamu yang udah kamu bayarin. Biasanya ditambah bunga berapa persen gitu. Ada juga yang mungkin nggak kasih bunga, tapi mungkin bayarnya cuma 8 tahun. Makanya disebut asuransi plus tabungan berjangka. Jadi ini kayak kamu nabung. Nabung selama 10 tahun, nanti tahun ke-10 duit kamu balik. Seperti itu. Endowment ini cocok untuk siapa? Cocok untuk orang yang siapin dana pendidikan. Kenapa? Soalnya ini kan sistemnya nabung ya. Jadi ibaratnya kayak kamu nabung untuk dana pendidikan kamu. Kalau kamu kenapa-napa di masa kamu nabung, nanti ada UP yang cair. Kalau kamu nggak kenapa-napa, tabungan kamu itu bisa kamu pakai untuk masuk ke biaya pendidikan anak kamu. Gitu. Tapi karena endowment ini premi kamu balik full, kebanyakan itu preminya lumayan mahal ya kalau dibandingin sama UP yang kamu terima kalau meninggal dunia. Keempat ini adalah asuransi yang paling sering ditawarin, jenis asuransi yang paling sering ditawarin ke kamu. Itu namanya unit link. Mungkin udah banyak yang dengar ya, karena kebanyakan emang kalau agen asuransi jualan, kebanyakan jualannya unit link. Unit link itu apa sih? Itu adalah asuransi yang dicampur dengan investasi. Kayak yang tadi di awal aku ada cerita, premi yang kamu bayarin di unit link itu kebagi jadi dua, antara asuransi dan juga investasi. Buat lebih gampang, aku akan coba ilustrasi pakai grafik. Ini adalah grafik unit link. Nah, biasanya agen-agen unit link, kita coba simulasi kamu sekarang usia 25 ya, usia 25. Mereka akan biasa anjurin kamu untuk bayar selama 10 tahun. Jadi kamu akan bayar sampai usia 35. Nah, ini preminya flat. Pasti mereka akan ngomong preminya flat ya.
Nah, kamu akan bayar premi yang akan dibagi menjadi dua. Satu untuk biaya asuransi kamu, dua itu kamu sekalian nabung nih untuk investasi. Investasi kamu mungkin akan muncul di tahun ke-3 atau tahun ke-4, karena tahun-tahun awalnya akan dipakai untuk membayar komisi agen dan juga biaya operasional perusahaan asuransi. Biasa dibilangnya biaya akuisisi. Nah, di tahun ke-3 atau tahun ke-4, nilai investasi kamu udah mulai muncul nih. Kamu akan bayar setiap tahun, tuh misalnya ya, setiap tahun akan naik. Lalu setelah tahun ke-10 akan tumbuh sesuai dengan rate investasi kamu ya, rate of return investasi kamu, gitu. Sisanya akan dipakai untuk biaya asuransi, ya kan? Nah, setelah tahun ke-10, kamu kan udah nggak bayar premi. Biaya asuransinya akan tetap berjalan. Kenapa? Karena biaya asuransi itu dikenakan ke kamu selama kamu masih menerima manfaat asuransi. Kayak term tadi ya, jadi kamu mau, kayak Netflix tadi lah, kamu mau dapat manfaatnya ya kamu harus bayar, ya kan? Akan tetap dikenain biaya asuransi. Tapi proyek di sini kan kamu udah selesai bayar di tahun ke-10 kan. Setelah tahun ke-10, siapa yang bayarin biaya asuransi kamu? Nilai investasi ini yang akan membayarkan biaya asuransi kamu. Jadi makanya banyak banget orang yang nanya ya, gue investasi di unit link, gue udah masukin 100 juta atau 1 M. Tapi kok pas gue lihat cek nilai tunainya cuma 100 juta atau cuma berapa duit. Kenapa? Karena satu, dipakai untuk biaya akuisisi, dua, dipakai untuk membayarkan biaya asuransi. Gitu. Nah, biaya asuransi ini setiap tahun pasti naik. Biaya asuransi akan naik sesuai dengan satu, usia, kedua akan di-adjust kalau kalau inflasi biaya rumah sakit itu naik. Nah, tiap tahun pasti naik, kamu makin tua, naiknya makin eksponensial. Kebanyakan kalau kamu ambil di usia 25 dan cuma bayar 10 tahun, di usia 65, kebanyakan biaya asuransinya ini udah gede banget, sampai mungkin lebih gede dibandingkan nilai investasi kamu. Di usia 65 ini mungkin kamu akan disuruh top up. Jadi kalau udah nilai investasi kamu nggak cukup untuk membayar biaya asuransi, kamu akan ditelepon oleh pihak asuransi dan disuruh untuk top up. Gitu. Biasanya di sini banyak pertanyaan ya, jadi boleh kalau untuk mau nanya, boleh langsung tanya. Ada pertanyaan? Waduh, panjang. Kalau ambil tradisional, ya. Nggak Kalau lanjut, bro. kalau ambil tradisional yang pembayarannya tahunan, lalu harus perpanjang lagi. Pada saat terjadi kasus tiba-tiba sakit, lalu klaim, kan ada kemungkinan untuk ditolak untuk perpanjang. Kalau untuk ambil unit link, pembayaran premi sudah diikat selama 10 tahun atau 20 tahun sesuai dengan plan yang dipilih di awal, jadi apabila tahun 2 tiba-tiba sakit, asuransinya masih tetap bisa diperpanjang. Tapi untuk pengambilan unit link itu sendiri banyak sekali rider di dalamnya. Kira-kira rider apa saja yang perlu diambil? Oke, ada 2 poin ya. Satu itu kalau asuransi tradisional, pembayarannya tahunan, kalau tiba-tiba sakit, ada kemungkinan ditolak untuk diperpanjang. Itu tergantung dengan produknya, dan juga tergantung dari perusahaan asuransinya. Banyak juga ada perusahaan asuransi sekarang yang jualnya tradisional, tapi dia udah ada jaminan kalau akan diperpanjang setiap tahunnya. Tapi mungkin ada 2 skenario juga. Preminya mungkin akan jadi sangat mahal karena udah kena penyakit kritis. Kedua, mungkin ada perusahaan asuransi yang emang udah komit di polisnya kalau dia nggak akan menaikkan preminya kalau kamu cuma karena kamu udah didiagnosa penyakit kritis gitu. Cuma itu nanti ke-reflect ke preminya dari awal, mungkin preminya yang agak lebih mahal dibandingkan premi asuransi lainnya. Cuma dia ada guarantee kalau dia nggak akan naikin premi kamu kalau kamu kena penyakit kritis. Jadi balik lagi, kalau kamu ambil asuransi tradisional, coba pastiin kamu lihat dulu baik-baik polisnya dan juga pahamin polisnya. Karena yang berlaku itu adalah klausul-klausul yang ada di polis,
bukan ucapan atau omongan agent gitu. Jadi tetap harus cermat dalam memilih produk asuransi. Kedua, kalau mau ambil unit link itu sangat banyak banget rider-ridernya. Kira-kira rider apa aja yang perlu diambil? Sama kayak yang tadi udah aku bahas, aku sih saranin ambil 3 rider aja. 1, kesehatan, 2, penyakit kritis, 3, baru jiwa. Kapan ambilnya? Sesuai dengan yang tadi udah kita bicarain. Kamu ambil kesehatan itu udah lumayan wajib lah. Udah wajib. 2 itu penyakit kritis. Kalau penyakit kritis, ya balik lagi ke tadi, kalau kamu udah hidupnya mandiri, itu kamu udah harus ambil. Itu kok. Semoga menjawab ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Kalau pilih 10 tahun kan nilai tunainya baru sedikit. Kalau begitu kenapa nggak ambil plan yang 20 tahun? Bisa juga, bisa juga. Terserah kamu, kalau kamu emang ngerasa, oh gue lebih better save sampai 20 tahun, biar nanti nilai tunainya, nilai investasinya cukup untuk membayar biaya asuransi, itu up to you. Gitu. Cuma harus dipahami, kalau kamu investasi di unit link, balik lagi ya, unit link itu kan bukan instrumen untuk investasi. Asuransi itu untuk proteksi. Ada opportunity cost yang kamu ambil kalau kamu melakukan investasi pada unit link. Nah, di unit link itu ada biaya-biayanya juga yang nggak akan kamu bayar kalau kamu ambil langsung misalnya beli dana. Terserah kamu juga sih. Nah, yang juga orang-orang yang ambil unit link karena lebih mau preminya flat kan, karena premi asuransi itu flat. Ada juga yang nanya, jadi asuransi tradisional emang benar bisa ditolak diperpanjang ya sama perusahaan asuransi kalau orangnya udah kena sakit kritis? Ada. Nah, makanya balik lagi harus benar-benar dicek nih polisnya. Dan juga kalau bisa cari dulu lah riwayat-riwayat, cari di Google ya, udah banyak banget. Keluh kesah orang kalau ambil produk di perusahaan tersebut. Nah, coba dicari dulu, dipahami kesalahannya di mana. Mungkin ada yang kesalahan di nasabahnya nggak baca polis, mungkin ada kesalahannya di agennya yang nggak salah dalam menginterpretasikan produk ke customer-nya. Ada lagi? Oke, lanjut ya. Nah, unit link ini cocok untuk siapa? Unit link ini cocok untuk orang-orang yang nggak melek finansial. Kenapa? Soalnya mereka biasanya susah untuk nabung. Nah, karena biaya asuransi yang setiap tahunnya pasti naik. Karena tadi satu, kamu makin tua, kamu makin biaya asuransi makin mahal. Dan kedua, ya tergantung inflasi dari biaya rumah sakit. Nah, itu bisa naik terus. Nah, makanya orang-orang baik banget, sebenarnya harus banget kamu tetap investasi, jadi biar investasi kamu ini bisa kamu pakai untuk nutup biaya asuransi yang akan selalu naik. Makanya diciptakan produk unit link. Untuk orang-orang yang nggak bisa disiplin untuk investasi atau nabung, akan baiknya lebih cocok untuk ambil unit link. Kenapa? Biar kalau biaya asuransi yang naik terus, kamu tuh tetap masih terjaga gitu loh kesehatannya, dan juga proteksinya tetap ada gitu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Kalau ingin membeli asuransi, apakah harus melalui agent? Bisa tidak langsung ke perusahaannya. Soalnya sering baca banyak yang bawa kabur uang premi nasabah nggak dibayarkan ke perusahaan asuransinya, dari Nanda Nauli. Sebenarnya bisa, kamu langsung ke CS-nya, customer service-nya mungkin bisa ya. Cuma aku nggak saranin. Aku nganggapnya kamu
dan agent asuransi itu kamu tuh kayak punya hubungan profesional. Dan juga sebenarnya harus banget disadari oleh agent ya, kalau perjalanan dari jualan asuransi itu, kamu jualan hubungan antara klien dengan agent. Jadi saat kamu kenapa-napa, agent itu yang akan bantuin kamu. Kamu bisa bayangin nggak kalau kamu masuk rumah sakit ya, harus ada dokumentasi yang dikirimkan ke perusahaan asuransi. Kalau kamu nggak ada agent yang bantuin kamu, kamu itu harus ngurusin semuanya sendiri loh. Kan capek ya, orang udah masuk rumah sakit, malah disuruh urusin billing, disuruh urusin tagihan, disuruh urusin dokumen, atau mungkin ada yang meninggal gitu, disuruh urusin surat-surat kematiannya, akta kematiannya, segala macam. Itu kan udah lagi sedih, disuruh ngurusin begituan, kan capek ya. Makanya lebih baik tuh kamu punya agent yang akan bantuin kamu kalau kamu kenapa-napa. Gitu. Jadi akan ngurusin semua tagihannya, semua proses klaimnya, proses reimburse-nya. Nah, lebih baik sih seperti itu. Kalau urusan bawa kabur uang premi, biasanya sih perusahaan asuransi emang udah akan bilang, jangan titipin duit ke agentnya, tapi langsung bayar. Biasanya sekarang udah banyak tuh virtual account. Jadi kamu nggak perlu lagi bayar-bayar ke agent kamu gitu. Oke, berikutnya kita ada quiz ya. Ini khusus untuk asuransi jiwa. Let's say kamu sekarang di usia 25 ya. Single, nggak ada utang. Usia 28, kamu nikah. Udah mulai berkeluarga ya. 32, kamu punya anak pertama. Nah, anak kamu misalnya, let's say kita ambil asumsi, di saat dia usia 23 tahun, dia udah bisa hidup mandiri. Secara finansial, nggak bergantung lagi sama kamu. Itu berarti kamu di usia 55. Lalu kamu akan pensiun di usia, akan meninggal di chat ya. Kira-kira kamu butuh proteksinya dari usia berapa sampai usia berapa sih? Kapan kamu butuh proteksi asuransi jiwa? Kita asumsinya kamu kalau in case meninggal nggak ada upacara adat dan lain-lain, kamu nggak ada utang, let's say, ini kira-kira kamu butuh proteksi asuransi jiwanya tuh kapan sih? Coba ya tulis di kolom komentar. 2, Sylvia jawab 28. 28 sampai kapan? WW juga jawab 28. 28 sampai 90. Ada yang jawab, Sylvia jawab 28 sampai 90. Yang lain gimana? Ayo yang lain. 25 sampai 80, Nanda Nauli. Oke, yang lain tunggu bentar lagi ya. 28 sampai 55. Guna-guna. Aina Maria jawab 25 sampai 80. Oke. Balik lagi ke tadi ya. Kenapa kamu butuh ambil asuransi jiwa? Butuh asuransi jiwa tuh satu, kalau kamu ada utang. Kedua, kalau kamu udah jadi tulang punggung keluarga. Di usia 25 tadi asumsinya nggak ada utang. Berarti belum butuh asuransi jiwa. Dan kamu juga nggak menanggung siapapun di usia 25. Jadi di usia 25 ini kita belum butuh asuransi jiwa. Kita butuh proteksinya tuh kapan? Dari 28 sampai 55. Kenapa dari 28 sampai 55? Di usia 28 ini, kalau kamu udah menikah, biasanya kamu udah nyicil rumah bareng ya. Kalau nggak nyicil rumah bareng, kamu beli mobil bareng. Biasanya itu semua dengan kredit kan. Dan juga mungkin istri kamu udah bergantung dari kamu, penghasilannya. Kamu juga bergantung sebagian di penghasilan si istri. Nah, makanya kenapa di usia 28, kamu tuh udah harus diproteksi. Karena kamu saling bergantung lah sama satu sama lain. Lalu sampai 55, kenapa sampai 55? Karena di sini anak kamu masih bergantung sama penghasilan kamu. Jadi kamu harus diproteksi dari 28 sampai 55.
Tadi ada yang jawab nih, 55 sampai 80 tetap butuh asuransi jiwa. Betul, tapi kalau purpose-nya udah beda. Purpose-nya itu udah bukan proteksi lagi di usia 55 sampai 80. Purpose-nya itu udah warisan. Karena di 55 sampai 80, udah nggak ada yang bergantung lagi nih sama kamu. Jadi duitnya buat apa? Itu kalau untuk udah mau mikirin warisan. Gitu. Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, tetap aja chat ya. Kita lanjut. Nah, gimana sih cara hitung UP? Buat hitung UP asuransi jiwa? Kita ambil contoh keluarga tadi ya. Keluarga tadi punya pengeluaran per bulan 10 juta, biaya pendidikannya misalnya diestimasi buat anaknya itu 300 juta, misalnya dia punya utang 50 juta, lalu asumsi return dari reksadana pasar uang itu 6%. Ada dua cara untuk hitung berapa UP yang harus kamu punya. Yang pertama itu cost-based method. Nah, caranya tuh biaya hidup tambah hutang tambah tujuan keuangan. Biaya hidup dihitungnya 7 tahun dikali 12 bulan dikali 10 juta. Berarti itu 840 juta. Ditambah hutang 300 juta, tambah tujuan keuangan itu 50 juta. Sorry, itu terbalik ya. Hutangnya 50 juta, tujuan keuangannya 300 juta. Jadi total 1,19 miliar. 7 tahun ini sebenarnya subjektif. Tapi minimal aku saranin 5 tahun sampai 7 tahun. Kenapa? Karena 5 tahun sampai 7 tahun itu biasanya sudah cukup untuk keluarga yang ditinggalkan itu untuk stabilize standar kehidupannya kalau si pencari nafkah meninggal. Nah, jadi selama 7 tahun itu mungkin lagi mencari stabilitas keuangan lagi, dan juga mungkin nanti si istrinya udah, misalnya ayahnya yang meninggal, istrinya mungkin nanti udah mencari pekerjaan yang baru untuk menghidupi keluarga. Jadi sekitar 7 tahun itu minimalnya. Kalau ada yang mau 10 tahun, ada yang mau 20 tahun, itu bebas. Itu jadi tergantung sama profil resiko kamu gitu. Jadi UP-nya bisa makin gede. Kedua itu income based method, sama biaya hidup ditambah hutang ditambah tujuan keuangan juga. Bedanya itu cara menghitung biaya hidupnya. Biaya hidup di income based method ini menggunakan asumsi UP yang kamu terima dari asuransi akan kamu investasikan lagi nih ke instrumen investasi. Nah, instrumen investasi itu akan kasih kamu cash flow. Jadi untuk menggantikan pendapatan yang hilang dari pencari nafkah yang meninggal dunia. Jadi kalau pakai contoh yang tadi, kita ambil 12 kali 10 juta, 120 juta itu pengeluaran per tahun, dibagi 6%, itu 2 miliar. Jadi kalau kamu investasiin 2 miliar, ke RDPU yang kasih kamu return 6% setiap tahun, kamu akan dapat pendapatan tuh 120 juta per tahun. Nah, ini yang dipakai untuk membiayai pengeluaran kamu. Nah, ini kita pakai angka 10 juta. Cuma kalau kita mau ambil angka, ini kan angka pengeluaran nih. Beberapa orang ada yang lebih risk konservatif lagi, lebih konservatif, lebih mau cari aman, ini bisa diganti dengan penghasilan per bulan. Jadi lebih besar angkanya. Itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita lanjut ke mitos atau fakta. 1, kalau produk unit link, premi cuma bayar 10 tahun aja. Habis itu apakah lewat 10 tahun nggak bayar lagi? Sebenarnya tadi udah dijawab juga lewat ilustrasi grafik itu, kamu bisa bayar cuma 10 tahun doang. Tapi nanti biaya asuransinya akan memotong ke nilai investasi kamu. Kalau nilai investasi kamu nggak cukup untuk membiayai biaya asuransi, kemungkinan besar kamu akan terus tetap harus nambah top up untuk membayarkan biaya asuransi tersebut. Jadi balik lagi tergantung ke nilai investasi kamu. Kedua, investasi di unit link bisa diambil 5 tahun lagi. Secara teknis itu bisa. Jadi kamu udah nabung, udah ada nilai tunainya di investasinya di unit link kamu. Apakah kamu bisa ambil? Bisa. Tapi balik lagi, nilai investasi itu kan yang akan dipakai untuk biaya asuransi.
Kalau nilai investasinya udah kosong, tapi biaya asuransi tetap jalan, yang terjadi apa? Polis kamu mati, polis kamu akan lapse, gitu. Jadi secara teknis bisa, tapi resikonya ya kamu mati, gitu. Ketiga, kalau nggak ambil sekarang, premi akan naik tahun depan. Perusahaan asuransi itu sebenarnya biaya asuransinya itu biasanya sesuai usia ya. Jadi kalau kamu sekarang usia 25, itu misalnya bayarnya 500.000. Nanti mungkin usia 26, secara price list-nya itu kamu bayarnya 510.000. Kamu nggak ambil di usia 25, dan kamu ambilnya di usia 26, ya jadinya sebelumnya kamu harus bayarnya misalnya 500.000. Tahun depannya ya bayarnya 510.000. Nah, price list ini akan di-adjust berapa tahun sekali, sesuai dengan yang tadi, inflasi biaya rumah sakit. Jadi ya akan naik tahun depan, karena sesuai dengan usia kamu. Gitu. Keempat, kalau asuransi tradisional, begitu kena penyakit kritis, tahun depan nggak diperpanjang. Sama ya sama pertanyaan tadi, jawabannya tergantung dari produknya, tergantung dari polisnya, tergantung dari perusahaan asuransinya. Jadi balik lagi harus dicek ke polisnya masing-masing, gitu. Ini ada list-list contoh-contoh kenapa klaim kamu ditolak. Yang pertama, masa tunggu ya. Yang kayak tadi udah jelasin, masa tunggu itu adalah periode di mana kamu udah ambil polis, tapi perusahaan asuransi belum akan membayarkan klaim kamu. Jadi kalau kamu kenapa-napa di masa tunggu tersebut, maka kamu nggak akan diklaim, klaim kamu nggak akan dibayar. Kedua, mungkin keadaan yang sudah ada sebelum polis asuransi diambil. Ini itu pre-existing condition. Jadi ada beberapa asuransi yang nggak akan membayarkan pre-existing condition kamu. Jadi misalnya kalau kamu udah pernah darah tinggi, kalau kamu dirawat karena darah tinggi, mungkin mereka nggak akan membayarkan klaim penyakit darah tinggi. Ketiga, percobaan bunuh diri, olahraga ekstrim, dan aksi demonstrasi. Keempat itu force major, misalnya mungkin tsunami atau gempa bumi. Kelima itu pengobatan yang tidak diperlukan. Nah, ini misalnya kamu sakitnya sakit perut gitu ya, tapi kamu mintanya CT scan otak. Nah, itu nggak akan dibayarkan, kemungkinan besar. Kelainan jiwa dan psikologis, kebanyakan asuransi juga nggak mengcover tersebut. Itu tindakan gigi kecuali penanganan pertama. Nah, ini biasanya akan dibayarkan cuma untuk perawatan pertama doang. Misalnya kalau kayak pendarahan akibat kecelakaan gitu. Lalu sunat, pengobatan kecantikan atau kosmetik, ini biasa wanita ya, mungkin ada yang mau sedot lemak atau lain-lain, atau operasi plastik, nah itu nggak di-cover. Perawatan tradisional yang tidak authorized ya, tidak tersensi. Ada beberapa produk asuransi yang akan membayarkan perawatan tradisional Cina, tapi itu harus yang udah bersertifikasi gitu, yang udah authorized. Kalau perawatan tradisional yang aneh-aneh, yang nggak jelas, itu biasanya nggak akan di-cover, gitu, dan sebagainya. Ini kamu bisa lihat sendiri pengecualiannya di polis kamu, kalau kamu udah beli asuransi ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Itu aja dari aku. Apakah premi unit link bayar 20 tahun nilai investasinya akan lebih bagus daripada bayar hanya 10 tahun? Kira-kira bakal cukup untuk cover biaya asuransi sampai umur berapa ya? Kalau kamu bayar unit link selama 20 tahun, sudah pasti nilai investasinya akan lebih besar. Apakah return-nya akan lebih tinggi? Itu tergantung dari kinerja aset investasi kamu. Tuh. Apakah bakal cukup untuk cover biaya asuransi? Itu tergantung juga, tergantung dari kinerja investasi kamu. Kalau investasi, misalnya kamu ambil investasi di saham ya, di unit link, itu kan naik turun. Kayak misalnya COVID sekarang tiba-tiba drop jauh banget, bisa drop berapa ya, 20% ya sekarang ya. Drop 20%, bisa jadi ya nilai tunai kamu drop 20%, bisa jadi nggak cukup untuk membayar investasi kamu. Gitu.
Aduh, ada yang nanya, jadi bayar unit link itu cuma boleh 10 tahun atau 20 tahun berhenti? Itu balik lagi terserah kalian, mau bayarnya 10 tahun atau 20 tahun. Cuma kalau kalian bayar 20 tahun, lebih ada certainty, lebih ada kepastian kalau nilai investasi kamu itu cukup untuk membayarkan biaya asuransi kamu. Tapi apakah ada kepastian kalau pasti ke cover, apakah pasti seumur hidup? Belum tentu. Nggak ada yang bisa bilang, karena tergantung lagi ke kinerja dari nilai investasi kamu di unit link tersebut. Sylvia nanya, boleh di-mute. Oke, sorry. Aset investasi apa yang bagus untuk dipilih dalam unit link? Aku saranin cash plan atau money market ya. Money market itu reksadana pasar uang, itu dia lebih stabil, hampir selalu stabil, resikonya rendah sekali. Setiap tahun kira-kira naik 6-7% kalau di reksadana pasar uang. Karena di perusahaan asuransi itu ada biayanya, mungkin cuma fund-nya itu mungkin naiknya cuma 5% ya, kalau di unit link. Tapi itu jauh lebih stabil dibandingkan investasi lainnya, kayak saham itu kan naik turun. Bisa jadi besok market crash, nilai investasi kamu crash, kamu nggak bisa bayar biaya asuransi gitu. Mendingan sih kalau disaranin ambil yang cash plan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin pertanyaannya di hold dulu ya, Bro Kevin ya. Oke. Sekarang, kalau teman-teman tadi udah dengerin sharing-sharing mengenai asuransi, sekarang saatnya kita mau masuk ke kuis gitu teman-teman. Silakan buka websitenya kahoot.it gitu ya. Bentar, aku ganti dulu. Nah, teman-teman silakan join di kahoot.it, terus masukkan kode PIN-nya 7414237. Nanti kita akan main kuis bareng-bareng. Terus nanti pemenangnya yang juara 1 akan mendapatkan hadiah spesial. Ya, udah ada 4 orang yang masuk. Ya, ayo yang lainnya, sudah ada 10 orang. Wah, Dita ini pemenang Kahoot minggu lalu nih. Apakah kira-kira Dita akan menang lagi? Ayo, aku tunggu 5 menit lagi ya. Nggak sampai 5 menit lah. Udah 12 orang. Oke, aku start ya. Udah nggak ada yang masuk lagi ya. Oke, ya kita mulai kuisnya. Akan ada 10 soal.
Harap dibaca baik-baik. Apa itu premi? Oke, uang yang dibayarkan kepada pihak asuransi. Yang mana di bawah ini yang tidak termasuk dalam pondasi piramida keuangan? Dana darurat, manajemen resiko, investasi, atau cash flow yang sehat? Oke. Cepet-cepetan ini ya teman-teman ya. Ya, sekarang Chandra Mulyana, Maulidi yang memimpin. Pertanyaan ketiga, yang mana di bawah ini yang alasan membeli asuransi? Investasi, proteksi penghasilan, proteksi aset, atau transfer resiko? Ya, hampir semua benar. Investasi. Ami sekarang yang memimpin. Pertanyaan nomor 4. Yang mana di bawah ini bukan tips membeli asuransi kesehatan? Plafon besar, cover perawatan gigi, kamar berdasarkan tipe, tidak ada batasan klaim. Yang mana ayo? Oke, benar semua ya. Asuransi kesehatan nggak di-cover perawatan giginya. Oke, Levi memimpin. Next. Mana nih? Yang tidak termasuk asuransi pribadi. Oke, betul semua ya. Kalau asuransi kebakaran itu adalah asuransi umum, general insurance. Pertanyaan ke-6, kapan UP penyakit kritis diberikan? Ketika tertanggung didiagnosa penyakit kritis, ketika penanggung didiagnosa penyakit kritis, pemegang polis didiagnosa penyakit kritis, atau pemegang polis meninggal dunia. Oh, betul semua ya. Ketika tertanggung diagnosa penyakit kritis. Oke. Yang mana di bawah ini yang tidak termasuk jenis-jenis asuransi jiwa? Term, endowment, whole life, atau reksadana? Gampang ini ya. Jangan sampai salah ya. Oke, reksadana. Reksadana termasuk investasi. Pertanyaan nomor 8, unit-link adalah asuransi yang digabungkan dengan tabungan, investasi, dana darurat, atau dana pensiun. Oke, benar ya, digabungkan dengan investasi. Sylvia memimpin. Pertanyaan ke-9, yang mana di bawah ini bukan alasan harus membeli asuransi jiwa? Punya utang, sudah memiliki tanggungan, diwajibkan mertua, upacara adat mahal. Ya, betul semua ya, diwajibkan mertua. Kalau bisa malah mertuanya dibeliin asuransi jiwa. Jadi kalian bisa dapat warisan dari mereka kalau mereka meninggal. Oke, Sylvia saat ini memimpin, bawahnya ada Levi. Ini pertanyaan terakhir, apakah Levi bisa mengejar atau Sylvia nih yang jadi juara satunya? Bagaimana cara menghitung UP? Yuk, gimana? Tadi ada 2 caranya ya. Oke, hampir betul semua. Oh, biaya pesawat nggak termasuk menghitung UP ya. Oke, pemenangnya adalah juara 3 Nanda, juara 2 Sylvia, dan juara pertama Levi. Selamat buat Levi ya. Oke, runner up-nya ada keempat Levi.
Ya, selamat buat Levi. Nanti Levi silakan chat ke admin Fingram. Akan ada free konsultasi gratis dari Fingram. Oke. Oke, tes. Tolong Ya, kita balik lagi ke Q&A ya. Mungkin ada yang mau tanya jawab ya. lagi, masih ada waktu. Mungkin ada 5 menit sampai 10 menit. Kalau ada yang masih mau bertanya, silahkan. Kalau kita mau go back to the slides before yang masih kurang jelas, boleh di chat aja. Congrats ya tadi untuk Livi ya, udah menang. Thank you udah join, udah partisipasi. Nanti akan dapat free consultation. Nah ini bro, ada pertanyaan. Bagaimana jika pemegang polis telat bayar premi? Kalau misalnya kalau kamu ambilnya unit link, dia otomatis akan motong nilai investasi kamu. Kalau untuk asuransi yang lain, biasanya tetap ada jangka ini ya, apa masa tenggang gitu, dimana kamu harus bayar. Nah nanti mungkin kalau untuk asuransi kayak term itu dia akan masing-masing perusahaan asuransi beda, tapi biasanya sekitar 60 hari pasti masa untuk bayar. 30 hari pertama itu untuk masa jatuh tempo, 30 hari lagi itu polis kamu inaktif. Kamu harus bayar baru aktif lagi. Kalau udah lewat dari 60 hari, biasanya itu polisnya mati. Itu akan lebih susah untuk kamu aktifin ulang. Seperti itu. Tapi balik lagi ke masing-masing perusahaan asuransi. Mungkin periodenya berbeda-beda. Nah, tadi juga aku ada yang lupa ya untuk aku ngomong, untuk di unit link itu ada fitur cuti premi. Nah, beda sama asuransi yang lainnya nih. Misalnya kalau asuransi term, kalau kamu nggak bayar kan seperti yang tadi ya, ada apa, masa jatuh temponya, bisa lapse. Nah, kalau unit link itu dia akan otomatis potong nih. Kamu bisa ajuin cuti premi, jadi kamu nggak bayar premi kamu, tapi nanti dia akan motong ke nilai investasi kamu. Gitu. Ada pertanyaan dari Kak Sylvia ya. Bila sudah mulai investasi, asuransi apa yang harus dipilih, tradisional atau unit link? Apakah semua perusahaan asuransi untuk program unit link-nya sama ya? Soalnya ada yang menawarkan investasinya naik terus padahal dari tahun pertama. Kenaikan inflasi rumah sakit yang terus bertambah, biasa kenaikan per tahunnya berapa? Oke. Ada 3 pertanyaan ya berarti. Kalau udah mulai investasi, asuransi apa yang harus dipilih, tradisional atau unit link? Kalau udah mulai investasi dan sebenarnya ini beda-beda ya. Ada orang yang meskipun udah mulai investasi tetap milih ambil unit link. Kenapa? Karena mereka nggak mau pusing. Jadi bayar preminya flat setiap tahun itu mereka nggak pusing untuk nggak mau pusing lah atas kenaikan biaya asuransi yang naik setiap tahun. Tapi ada juga yang prefer untuk ambil tradisional. Kenapa? Karena mereka pikir oh investasi di luar unit link lebih menguntungkan karena nggak dipotong biaya-biaya akuisisi kayak tadi yang aku ada cerita gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing orang. Kalau emang maunya kepastian preminya flat setiap tahun,
mau ambil unit link nggak masalah. Cuma ada beberapa orang yang mungkin ngerasa, oh dana gue bisa lebih tumbuh nih dibandingkan gue masukin ke asuransi, mendingan masukin ke tradisional. Jadi biar nilai investasinya naiknya lebih cepat. Itu juga nggak salah. Gitu. Jadi mungkin mereka ambilnya tradisional. Balik lagi ke masing-masing orang. Apakah semua perusahaan asuransi untuk program unit link-nya sama? Soalnya ada yang menawarkan investasi yang naik terus padahal dari tahun pertama. Itu berhubungan dengan biaya akuisisi. Biaya akuisisinya mungkin biasanya itu di spread ya. Di spread ini biaya operasional dan biaya komisi yang dibayarkan untuk agen lah. Nah, mungkin ada di spread ke tahun-tahun berikutnya proporsinya ada yang benar-benar di tahun pertama itu gede. Itu bedanya cuma di skemanya aja. Gitu. Tapi kalau untuk secara biaya asuransi, cost of insurance, biasanya itu mirip-mirip. Karena asuransi itu produk yang kompetitif juga. Jadi biasanya biaya asuransi perusahaan A sama perusahaan B nggak akan jauh beda dengan benefit yang sama ya. Kenaikan inflasi rumah sakit yang terus bertambah, biasanya kenaikannya per tahun berapa ya? Saat ini rata-rata di angka 10-15%. Gitu. Jadi gede ya. Makanya kalau kita nggak ambil asuransi, tapi investasi di dananya kita simpan di dana darurat doang, kebanyakan susah untuk mengcover biaya rumah sakit. Apakah di unit link investasinya bisa dibuat nol atau minimum berapa persen dari premi yang bagus ya agar nilai tunai untuk cover insurance kedepannya lebih baik? Preminya itu pasti akan kebagi jadi untuk biaya asuransi dan juga investasi. Kalau benar-benar mau investasinya nol, langsung ambil yang tradisional aja. Cuma biasanya kalau kamu nggak ambil feature top up itu seperti investasi tambahan lah, nilai yang kamu sisihkan untuk investasi tambahan di luar premi. Nah, kalau cuma preminya sendiri, biasanya setengah-setengah sih kalau nggak salah ya, untuk preminya. Jadi preminya dibagi dua, biaya asuransi investasi biasanya itu setengah-setengah. Berapa persen dari premi yang bagus agar nilai tunai untuk cover insurance ke depannya lebih baik? Baik lagi ke tadi sih, ambil yang setengah-setengah aja. Tapi ada beberapa asuransi unit link ada note bahwa premi bisa naik juga apabila terjadi inflasi medis. Jadi belum tentu flat preminya untuk selamanya. Betul. Balik lagi ke tadi, cost of insurance, biaya asuransi kan setiap tahun akan naik ya. Jadi lebih baik, sorry. Jadi dia mungkin akan evaluasi ulang nih. Mungkin premi kamu yang kamu bayarin, misalnya awalnya cuma dibilang 10 tahun. Mungkin nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan yang awalnya kamu utarakan nih ke agent. Misalnya kamu mau proteksi sampai usia 55 tahun. Nah, setelah inflasinya kehitung, mungkin jadinya, oh nggak cukup nih, misalnya kamu cuma bayar 10 tahun, dan kamu cuma bayar misalnya 1 juta sebulan. Mungkin dia akan mikir, kalau kamu mau cukup sampai nanti usia 55, menurut perhitungan simulasi, mungkin harus kamu naikin dari 1 juta jadi 1,5 juta. Tuh. Balik lagi tergantung dengan keadaan inflasinya, dan juga tergantung usia kamu. Gitu. Karena di unit link itu biaya asuransi itu emang nggak pasti naiknya, tergantung inflasinya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, kayaknya cukup ya Bro Kevin ya. Mm-mm. Oke, sebelum kita mengakhiri, yuk kita foto-foto bareng yuk. Silakan dibuka kameranya. Nanti ada 2 screen ini ya, di foto 2 kali. Yuk teman-teman.
Thank you ya udah hadir, udah berpartisipasi, udah ngobrol-ngobrol, udah tanya jawab. Semoga membantu, semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Semoga juga udah jadi bekal ya untuk ketemu agent nanti di kemudian harinya. Udah bisa berdialog nih. Jadi nggak cuma satu arah doang, tapi udah bisa nanya-nanya juga ke agentnya. Gitu. Oke, banyak yang masih malu-malu ini. Ya udah aku langsung aja, Bro ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin di share screen lagi tadi, Bro. Share screen. Oke. Oke, thank you ya teman-teman buat waktunya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, next weeks. Kita akan ada webinar kembali dengan tema-tema mulai dari investasi syariah, lalu ada reksadana, dan juga cash flow management. Terus juga jangan lupa kalau ada pertanyaan, atau juga tadi aku jelasin kalau mau ajak teman-teman yang lain, atau mau dibuatkan kelas yang lain gitu kan, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, silakan hubungi admin kita di minfin@fingram.id, atau kalian juga bisa DM kami di Instagram fingram.id juga, atau juga langsung chat di Telegram, grup Telegram juga bisa. Oke, sekian dari kami dari Fingram. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Thank you.